Halo teman-teman semua, apa kabar? Dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu, amin. Selamat datang di channel KLDing. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film yang dirilis pada tahun 2016 yang berjudul I Am a Hero. Film ini menceritakan adanya kekacauan di kota Jepang karena adanya sebuah virus yang membuat manusia yang normal menjadi orang yang ganas. Tak usah berlama-lama, mari kita mulai ceritanya dan selamat menonton. Tapi sebelum itu, mari kita putar dulu intronya. Film ini diawali dengan adanya beberapa orang di sebuah ruangan. Mereka adalah pembuat manga atau komik Jepang. Tiba-tiba di televisi tampil suatu berita yang melaporkan adanya peristiwa aneh di kota Hiroshima yang menginformasikan adanya seekor anjing terluka karena digigit oleh seorang wanita berumur 45 tahun. Di malam harinya, setelah pekerjaan selesai, seorang pria yang bernama Suzuki, pembuat komik, menginap di apartemen. Setelah itu, dia menyantap mie instan dengan bersemangat. Dan di belakangnya terdapat seorang wanita bernama Teiko. Sedikit info, Teiko adalah pacar Suzuki dan sudah tinggal dengannya selama 15 tahun. Karena pada dasarnya sistem di kota Jepang memang seperti itu. Kemudian di pagi harinya mereka bertengkar karena selama bersamanya Suzuki hanya memiliki penghasilan yang kurang untuk menghidupi mereka berdua. Oleh karena itu, Suzuki pergi mendatangi penerbit komik manga untuk menerbitkan apa yang sudah ia kerjakan. Namun, hal itu cuma sia-sia. Seketika setelah pulang ke rumah, Suzuki mendapati Teiko yang sangat marah karena sudah muak dengan Suzuki yang hanya bisa berkata sabar dan sabar. Teiko pun mengusir Suzuki dari apartemen tersebut. Suzuki yang bingung dan dia hanya berkata kepadanya, "Jika ia akan membawa senjata yang ia punya dan izinkan aku untuk mengambil surat izin senjata tersebut." Suzuki pun akhirnya pergi ke sebuah taman untuk sekedar beristirahat. Dan di keesokan harinya, Suzuki pergi ke tempat kerjanya dan mereka melakukan aktivitas seperti biasa. Tapi mereka melihat sensei yang memiliki gerak-gerik sangat aneh dengan mata yang agak sedikit memerah. Tapi mereka tidak menghiraukannya. Dan selang waktu beberapa lama kemudian Suzuki ditelepon oleh Teiko. Teiko meminta maaf atas perilakunya kepadanya. Suzuki pun kaget karena mendengar suara Teiko yang aneh dan sangat lemas. Akhirnya Suzuki mencoba untuk pulang ke apartemen karena ia khawatir dengan keadaan Teiko. Tapi setelah sampai, Suzuki mendapati pintu apartemen yang terkunci. Kemudian Suzuki melihat melalui bagian pintu kotak surat dan terlihat Teiko melakukan gerak-gerik aneh. Setelah itu, Teiko kini menyerang Suzuki dengan sangat kuat sampai Suzuki kewalahan menghadapi Teiko. Kemudian Teiko menggigit pintu apartemen sampai semua giginya patah. Teiko juga menggigit tangan Suzuki, tapi untungnya semua gigi Teiko sudah patah. Dan akhirnya Teiko tewas setelah didorong oleh Suzuki dan mengenai piala yang tepat menusuk kepalanya. Setelah melihat keadaan itu, Suzuki menjadi panik dan mencoba untuk bergegas pergi kembali ke tempat pekerjaan. Di tengah perjalanan, dia melihat banyak sekali pesawat yang melintas di hadapannya. Setelah hampir di tempat kerja, dia melihat Mitani, rekan kerjanya, sudah menghabisi teman-temannya. Dan Mitani juga akan menghabisi sensei yang sudah berubah. Kemudian Mitani juga berbicara, jika semua yang sudah tergigit akan berubah menjadi makhluk ganas. Dan Mitani pun berbicara jika sensei sudah menggigitnya. Lalu Mitani pun mencoba bunuh diri karena ia tidak ingin berubah menjadi makhluk itu. Kemudian ada juga teman kerjanya bernama Michan. Dia sudah berubah dan mencoba menyerang Suzuki. Suzuki pun berlari keluar dari kantor. Ia melihat kondisi jalan sudah sangat kacau dan orang-orang yang saling menyerang. Mereka belum tahu apa yang sedang terjadi karena belum ada informasi tentang apa yang sedang terjadi tentang kekacauan ini. Suzuki pun berlari dan mencoba masuk ke dalam taksi. Lalu datanglah seorang wanita berseragam. Dia mendatangi Suzuki. Ia bernama Hiromi. Dan juga datanglah seorang pria lain. Dia langsung masuk ke dalam taksi tersebut dan mereka saling berbagi tempat di dalam taksi. Di dalam taksi terdapat laporan di saluran televisi
Tiba-tiba pria di samping Suzuki melakukan gerak-gerik aneh dengan perubahan yang tampak terlihat dan perilaku yang tampak ganas. Sampai akhirnya supir taksi pun tergigit di bagian tangannya. Zombie itu pun mencoba menyerang Suzuki yang berada di sampingnya. Suzuki dengan keras mencoba melepaskan serangan dari zombie itu dengan menendang zombie ke arah luar dari taksi. Sampai akhirnya zombie itu pun berhasil dikeluarkan dari taksi. Giliran sang sopir yang menjadi zombie karena sudah digigit pria tadi. Suzuki mencoba menarik Hiromi agar pindah untuk duduk di posisi belakang. Sementara itu, sang sopir kehilangan setengah kesadarannya, tidak bisa mengendalikan taksi, hingga menyebabkan taksi yang mereka tumpangi terguling. Suzuki pun mulai sadar dari pingsan setelah kejadian tadi dan dia membangunkan Hiromi untuk pergi dari tempat tersebut. Lalu Hiromi melihat informasi di internet. Diinformasikan bahwa orang-orang sudah menjadi ZGN. Serta informasi itu menjelaskan jika virus itu akan mati jika mereka pergi ke Gunung Fuji. Karena Gunung Fuji memiliki ketinggian dengan udara yang sangat dingin. Hal itulah yang akan mengalahkan virus tersebut. Suzuki serta Hiromi berniat untuk mendatangi Gunung Fuji. Karena hari sudah larut malam, akhirnya mereka beristirahat di sebuah rumah. Keesokan harinya, Suzuki melihat bekas gigitan di leher Hiromi dan menyebabkan mereka bertengkar, serta Suzuki berusaha mengarahkan senjata kepada Hiromi. Hiromi berkata jika ia digigit oleh bayi tetangganya, lagi pula jika terinfeksi serunya langsung berubah, namun sudah berjalan 2 hari tidak terjadi apa-apa. Setelah itu, Suzuki jujur jika ia pun telah terkena gigitan di tangannya, tetapi tidak berubah menjadi zombie. Suzuki pun bilang kepada Hiromi dia akan menjaganya. Lalu mereka berjalan kembali untuk ke Gunung Fuji. Setelah perjalanan yang sangat jauh, Hiromi kelelahan dan mereka pun kini beristirahat. Hiromi yang merasakan dirinya berubah, dia bilang kepada Suzuki untuk meninggalkannya. Ketika sedang berlari, Suzuki melihat seorang pria, namun tanpa ia sadari pria itu sudah berubah dan langsung menyerangnya. Tiba-tiba datanglah Hiromi yang ditinggalkan karena telah berubah. Hiromi pun meninju zombie itu sampai tewas dirobek. Hiromi tampak berubah dengan fisik yang masih sama seperti manusia, namun dengan kekuatan yang melebihi rata-rata. Suzuki mencoba untuk membawanya pergi bersamanya. Di tengah perjalanan, Suzuki melihat troli belanjaan dan bermaksud untuk membawa Hiromi menggunakan troli tersebut. Dan sampailah mereka di pusat perbelanjaan di sana. Lokasi tersebut terlihat sangat sepi dan berantakan. Suzuki memasuki toko pakaian serta mencoba jaket yang ada di sana. Ketika sedang mencoba jaket, tiba-tiba datanglah zombie dan menyerangnya. Tiba-tiba datanglah seorang wanita. Kemudian wanita tersebut membantu Suzuki. Wanita tersebut bernama Sugomi dan beberapa kelompoknya yang sedang mencari jumlah pasokan pangan untuk bertahan hidup. Suzuki menutup mata bagian kiri yang sudah berubah menggunakan kain. Hal itu agar mereka tidak tahu jika Hiromi adalah setengah dari zombie. Singkat cerita, mereka pun sampai di lokasi yang berada di ketinggian 7 meter. Dan disambut oleh pemimpin kelompok ini yang bernama Iura. Lalu Iura mengenalkannya kepada Abe. Dia adalah orang yang mengatur suplai bahan-bahan makanan di sini. Suzuki terus melihat ke arah jam tangan Abe. Lalu Abe mengambil puluhan jam Rolex yang ditampung di dalam sebuah wadah agar Suzuki bisa memilih. Di situ terlihat satu zombie yang sangat menarik dengan gerak-gerik yang tidak biasanya. Dia bisa melompat dengan sangat tinggi. Ternyata dulunya dia adalah seorang atlet dari universitas yang terinfeksi virus. Dan tibalah sekarang waktu di mana para kelompok yang selama ini berkumpul berniat untuk pergi di pusat perbelanjaan karena pasokan makanan mereka kini sudah habis. Karena makanan terakhir sudah dimakan oleh Suzuki dan Suzuki harus menggantikannya dengan senjata yang ia miliki. Namun Suzuki tidak mau memberikan senjatanya.
karena itu ilegal menurut negara. Akhirnya Suzuki mencoba berlari dan mendapati Hiromi yang disandra oleh beberapa pria di sana. Seketika Suzuki menodong senjata yang ia punya kepada pria di sana. Iura pun datang dan mencoba untuk membunuh Hiromi jika Suzuki tidak memberikan senjatanya. Namun tiba-tiba Hiromi yang sedikit tersadar, lalu dia melempar orang yang menyandranya. Dari apa yang terjadi dengan kekuatan yang dimiliki Hiromi, mereka akhirnya tahu jika Hiromi adalah seorang zombie. Lalu Iura menembak Hiromi di bagian kepalanya menggunakan semacam panah. Serta Suzuki dipukuli oleh kelompok itu dan merampas senjata miliknya. Tapi Iura malah ditodong oleh bawahan yang bernama Sango karena dia merasa paling kuat di sini. Sampai-sampai semua berkata jika ialah yang sekarang akan menjadi pemimpin di sini. Setelah itu Suzuki pergi ke tempat di mana Hiromi berada. Ternyata Sugomi telah merawatnya dan berbicara. Untung panah itu tidak sampai menembus otak. Tibalah pada kelompok sekarang melakukan sebuah pencarian untuk ke gudang makanan. Mereka diberikan beberapa senjata untuk melawan para zombie. Mereka melewati para zombie itu secara diam-diam dan berusaha masuk ke dalam pusat perbelanjaan melalui ruang bawah tanah. Tempat itu tampak sangat gelap. Oleh karena itu, Iura pun mencoba untuk terlepas dari kelompok itu karena ia punya rencana yang akan dia buat. Tiba-tiba lampu sepenuhnya hidup. Dengan senangnya mereka yang sudah menemukan gudang makanan tidak menghiraukan siapa yang menghidupkan lampu tersebut. Tiba-tiba terdengar suara musik yang sangat nyaring di area itu. Hal itu dilakukan oleh Iura yang tadi mencoba bersembunyi. Sekarang sudah berada di dalam pusat kendali toko. Zombie-zombie kini berdatangan ke arah mereka. Mereka mencoba melawan zombie dengan begitu aneh. Beberapa kelompok memegangi senjata mainan dan mendapati mereka mati konyol. Mereka mencoba melawan zombie dengan Sango yang memegangi senjata Suzuki. Sementara itu Suzuki tertinggal dari mereka karena ia terhalang para zombie. Iura juga mencoba menaikkan volume musik agar para zombie di luar bisa mendengar sekarang musik tersebut. Suzuki berlari ke tempat yang memiliki ketinggian 7 meter di atas tanah. Di atas zona nyaman dan bersembunyi di dalam loker. Iura membuka pagar perbelanjaan agar zombie di luar masuk ke dalam tempat tersebut untuk menghabisi semua orang yang ada di dalam. Suzuki yang bersembunyi di dalam loker gudang penyimpanan makanan. Terdengar suara Sugomi lewat HT yang meminta pertolongan. Jika atap sudah berhasil dilumpuhkan disebabkan oleh zombie atlet yang berhasil menginfeksi orang-orang selamat di sana. Setelah mendengar itu, Suzuki keluar dari loker dan melawan zombie menggunakan palu plastik yang dia bawa. Untung saja, Suzuki menggunakan jam Rolex di area tangannya yang diberikan oleh Abe. Lalu Suzuki mengirim pesan kepada Sugomi melalui HT bahwa dia akan datang untuk menjemput mereka. Sugomi yang mendengar itu lantas mencoba menuruni atap karena di atas sudah tidak kondusif. Suzuki melihat senjata miliknya yang dibawa tergeletak serta mencoba untuk membawanya. Sebelum yang di atap berhasil masuk ke dalam area supermarket untuk mencari Suzuki. Namun tiba-tiba di sini muncul Iura dan berbicara jika ia memiliki mobil untuk menyelamatkan diri mereka. Tidak berlangsung lama Iura tampak berubah. Ternyata dia telah terinfeksi serta berusaha menyerang Sugomi. Sugomi yang melihatnya langsung berlari menyelamatkan diri. Untung saja Suzuki datang dengan tepat waktu dan langsung menembak Iura sampai tewas di bagian kepala. Dan datanglah Sango yang selamat dengan membawa rompi peluru milik Suzuki dan meminta agar Sango mengembalikan rompi itu kepadanya. Di tengah lorong Abe berlari ke arah mereka dengan berteriak,
sambil dikejar sekumpulan para zombie di belakangnya. Dengan cepat mereka mencoba menyelamatkan diri. Di belakang mereka kini dipenuhi oleh para zombie. Suzuki bilang jika ia akan menembak para zombie dengan sisa 96 peluru yang ia punya dan berharap dia bisa membunuh semua zombie. Ketika Suzuki berdiri, tiba-tiba Hiromi tersadar dan dia berkata bahwa dia akan selamat bersama Suzuki. Setelah mendengar ucapan Hiromi, semangat Suzuki pun langsung memuncak. Dengan sedikit bantuan dari Abe, Sango beserta Tsugomi mereka bertarung. Dan di situ terjadilah pertarungan yang sengit antara mereka melawan zombie. Tak lama kemudian Suzuki didatangi oleh salah satu zombie yang memiliki badan yang sangat besar. Saat ditembak, zombie itu masih bisa berlari. Sampai akhirnya Suzuki tertabrak dan tertindih zombie tersebut. Suzuki yang tertindih zombie itu mencoba melepaskan diri dari himpitan zombie tersebut karena ada zombie yang berusaha menyerang dirinya. Sementara itu Sango sekarang digigit oleh banyak zombie. Dan Abe mencoba bunuh diri setelah dirinya digigit oleh istrinya sendiri. Tsugomi beserta Suzuki yang kini masih bertahan. Suzuki mengarahkan sisa tenaga yang ia punya untuk menghabisi para zombie. Setelah berhasil membunuh semua zombie, Suzuki tampak lemas. Namun tiba-tiba ada satu zombie yang terjatuh dari atas. Ternyata zombie itu adalah zombie atlet. Suzuki mencoba menembak zombie tersebut. Saat akan menembak, ternyata peluru di dalam rompi sudah habis. Tapi ternyata masih ada satu peluru yang tergeletak di depannya. Kemudian Suzuki mencoba berlari mengambil peluru tersebut. Namun zombie itu menyerangnya. Untunglah Suzuki berhasil bergerak cepat dan menembak zombie itu. Ternyata zombie itu masih hidup dan akan menyerang Tsugomi di depannya. Namun dengan cepat Suzuki bangun dan menghantamkan gagang senjatanya ke arah kepala sang zombie. Dan akhirnya zombie itu pun tewas. Mereka pun kini pergi dari tempat itu. Setelah menemukan sebuah mobil yang telah ditemukan tadi, mereka pun pergi menuju Gunung Fuji untuk menghindar dari virus zombie. Dan akhirnya film pun ditutup dengan kehidupan mereka yang akan segera dimulai kembali dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton.